Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wal rahmah al-mab'us bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton jaring tiang, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya barang-barang kepada ulina tiba besida Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmatna, karunia-Na, inayahna serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah
le malam si mulia niki kan cari tempat si mulia niki mau kita pada malik pertemuan atau terkumpulan sida Allah Subhanahu wa taala guna untuk kepada bermuzakarah, sholawat serta salam barang-barang kepada haturan tipa junjungan yasino baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah tentunya puji syukur kirana terus kepada ulih-ulihna tipa besida Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas segala limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya, sehingga alhamdulillah di kesempatan niki atau di saat niki mau kita pada malik dawe taatan berupa mau kita pada menayang kewajiban syiarah di dalam agama kita. Ya tentunya sino dan lepas dengan karunia nikmat-nikmat si masih tersabe kita sida Allah Subhanahu wa taala, terutama gati ya sino nikmat hidup. Jadi alhamdulillah di saat niki masih kita tersabe bernapas, masih kita tersabe kita hidup sida Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas hidup daripada sino ini satu-satunya nikmat si terus kepada syukurin sampai kepada ninggalan dunia ini, karena hidupnya berkekelan selamat kepada masih arak le dunia sini. Yang punya hidup nikmat hidup sini ya sini satu-satunya nikmat si tahu bergantung selaku nikmat. Pada mulai dengan ngaji sifat 20, sifat wujud sampai sifat mutakallim. Jadi dengan 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala sini. Nah sifat si jadi raja sifatnya sifat hayat, sifat hidup. Nah walaupun masih nikmat-nikmat sih raja dengan selapuan nikmat dia nikmat hidup, karena ia tidak bergantung selaku nikmatnya. Nah, yang boleh karena sini mudah-mudahan kepada terus dalam hidupnya terus gawe ketaatan berupa amal-amal kebaikan. Karena mengisi hidupnya si amal-amal kebagusan atau amal-amal kebaikan, isinya tanda kata ulama. Ini sebagai tanda bahwa umur kesina barokah, umur kesina terberkahi sida Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama mengatakan khairul umuri barakatuhu wa taufiqu fihi al-a'malis shalihat. Pada bahasa sebagus-bagus umur, sebaik-baik umur sino si barokah. Betandana umur si barokah. At-taufiqu fihil a'malis shalihat. Isinya dengan si selalu kesabik, dengan si selalu kesabik geger hatinya sida Allah, senang hatinya, semangat hatinya untuk gawe kebaikan-kebaikan. Nah, jadi terisi hidupnya si kebaikan-kebaikan sini sebagai tanda bahwa umur sini insya Allah terberkahi sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lebih-lebih malam niki wah kita akhir-akhir dengan bulan Rabiul Awal, kita akhir-akhir si biasa disebut menang bulan Maulid. Malam sini tepatnya insya Allah kita oleh tanggal 26, tanggal 27, tanggal 17 dengan bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Ya alhamdulillah dia telah masjid waktu pada Maulid nih. Wah sudah Maulid itu tanggal 12. Tanggal 12 Rabiul Awal jul kemis lah ini. Dia mohon maaf dia yang mau hadir karena ada kegiatan dah sedikit yang tinggalan.
Ya jadi sida rutin ngeraya perayaan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal. Ya sebenarnya jelo atau hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini warak memang si jari ijma, arak si masih perselisihan si para ulama. Si perselisihan si para ulama si tanggal mengenai tanggal kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka pada baca rana kitab-kitab tarikh atau kitab syirah, pasti tolong ginta-ginta pada baik pendapat-pendapat ulama tentang tanggal lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara garis besar ada 5 pendapat. Ada sebagian ulama menang bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sino lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada sebagian ulama menang tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat menang tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat menang tanggal 12 Rabiul Awal. Si kelima menang tanggal 14 Rabiul Awal. Ini perbedaan tanggalnya. Nah, lalu kita dari tanggal 12 Rabiul Awal, sini kita baik pendapat dengan Imam Ibnu Ishaq dan ulama-ulama lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Bahkan pendapat sini adalah pendapat mayoritas jumhurul mu'arikhin, mayoritas ulama-ulama ahli sejarah. Nah sehingga pendapat ini diikuti si kebanyakan ulama dan kebanyakan kaum muslimin seluruh dunia, termasuk Indonesia ini, termasuk di Mesir, termasuk di Yaman, termasuk Yordania, termasuk di Baghdad, Yerusalem, misalnya di Palestina. Ini dari tanggal 12 Rabiul Awal ya, ini pendapat jumhur. Meskipun dia menjadi ijma, setidaknya jumhur ulama itu pendapat. Sedangkan sudah dari ijma tanggal, bulan dan tahun. Nabi itu lahir tanggal 2 hari Senin bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Karena berdasarkan hadis dengan sahabat Qatadah Al-Ansari, beliau menceritakan bahwa ketika Nabi SAW ditanya keketuaan tentang puasa hari Senin, maka baginda Nabi menjawab, "Zaka yaumun khulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi." Pada bahasa kalau Senin sino aku telah hilang kata Nabi. Kalau Senin sino aku terutus atau keturunan wahyu tipa aku. Nah, meskipun ya cara berbeda, Nabi bilang kan ingatnya kelahirannya jadi Senin. Cara mensyukurinya dengan cara berpuasa. Kita dengan cara perayaan. Lagu ini dengan walahan itu. Karena itu si gawe tersebut pegawai sisya, pegawai mungkar. Cukup singkat jawaban dia. Ustadz dengan si mayoritas ini, dia nuah milu maulid. Dia nuah milu maulid, kan milu maulid, dengan mungkin maulid sih. Mungkin gambarannya kita ngambil segala para mungkar. Pada mungkin kita tolong kita baca selawat, bacaan Al-Quran, arak pengajian untuk ilmu nara, nilai sedekah nara, terus memang silaturahmi antara rakyat dan pemerintah, kan bayi yang program-programnya pemerintah, silaturahmi antara umat dan aulia para ulama, pada menuntut ilmu ini kebaikan-kebaikan. Lagu dan tetap dan dia yang ngampiang nambah bagi sendiri dengan gangguan menunggiran bagi sendiri gangguan silakan gawe, yang penting tetap ada aman deh. Intinya kita merayakan Maulid sino ini sebagai bentuk takzim, kita mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaannya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmat dengan disini. Nabi yang kesini rahmat.
Dia terganggu, kangen terganggu ragu. Saya ragu bahwa Nabi sini punya rahmat. Apakah rahmat atau tidak? Kafir kan. Harus keimanan kan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam rahmat dengan bersyukur Allah. Ya Nabi itu otomatis terutus menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa Nabi kita bersabda, "Ana Muhammadun wa Ahmadu wal mukfi wal hasiru wa nabiyyut taubati wa nabiyyur rahmah." Nabi itu berdiri di dalam hadis Imam Muslim, "Ana Muhammadun wa Ahmadu." Mana bahasa aku siaran, aku si bernama Muhammad dan Ahmad sih. Kemudian ada yang menyebut Ahmad, ini orang Nabi sih. Biasa dalam ngaji-ngaji betul sebutnya Ahmad, Muhammad. Ini memang lebih benar. Ya hak, sudah adalah nama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu mengenal ana Muhammadun wa Ahmadu. Aku sini Muhammad dan Ahmad. Nah, jadi Muhammad dan Ahmad, secara menurut sebagian ulama, Ahmad sini orang Nabi di langit sebelum kita bumi. Sedangkan Muhammad sini orang Nabi di bumi. Ini sebagai isyarat apa ulama? Ini sebagai isyarat bahwa Ahmad sini isyarat kepada hablum minallah. Sedangkan Muhammad sini isyarat kepada hablum minan nas. Nah, dari hikmah yang ada pada Maulid Rasul sini intinya kita memperbaiki hablum minallah kerja hablum minan nas. Pembagusan hubungan kita ini kerja kepada berusaha pembagusan hubungan kita bareng sesama manusia. Itu orang tertakjub kalau kita ngomong amantu bir rasul wa bima qala rasul. Ku beriman kepada Rasulullah dan ku beriman kepada apa yang datang dalam sertanya. Di sini sabdanya. Sedangkan bagi Nabi dia sabdanya hablum minallah, terdiri hablum minan nas, terjaga. Karena sesungguhnya dengan manik bersidah Allah dalam Al-Quran. Bersidah Allah merintah kita wa aslihu zata bainakum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Ujungnya sudah Allah hablum minan nas itu. Pada bahasanya sudah perbaiki pada bagusan hubungan antar sesama dulu pada sudah Allah. Kita berusaha bagusan hubungan kita bareng sama tenggari itu. Bagusan hubungan kita tetangga. Bagusan hubungan kita antar sama Islam. Wa atiullaha wa rasulah. Terus baru pada sudah Allah taat kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, maka sesungguhnya sudah benar-benar jadi dengan beriman. Nah ini luwih kita girang lalu-lalu taat kepada wajib sembahyang lalu kali hablum minan nas. Berharap dengan bagus hubungan antar sesama manusia lagu hablum minallah nasidah. Harus keduanya selalu terdiri. Kebagusan hablum minallah terperbaiki terus hablum minan nas dengan cara terus sambung silaturahmi. Malah sulit sih hablum minan nas. Yang penanjuran untuk para ulama termasuk yang beruntiang sekedi-kedi doa suruh kepada Allah, berdoa kepada Allah perbaikin hati. Perbanyak doa Allahumma aslih qalbi. Allahumma aslih qalbi. Ya Allah, beri hati kaji. Ya Allah terus perbaiki hati kaji. Karena hati sini sebagai raja yang selaku anggota masalah telinga, mata, iman, syahwat, di sini bala tentaranya dengan hati. Ini terjaga hati sini insya Allah. Pendengaran terjaga, penglihatan terjaga, kelakuan iman yang terjaga, kulli bahasa terjaga.
asalkan terjaga dulu hati sih. Dengan cara apa? Melapang dari hati sih. Terus terlimpahin si keimanan, terus terlimpahin si ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kepada menuntut ilmu sini, ilmu terbaik kepada ulama, aku terbaik semakin takut kita kepada Allah. Sia-sia penuh lagi dari khusyah. Jadi para ulama mengatakan khairul ilmi ma kana bil khusyati ma'ah. Sebaik-baik ilmu, sebagus-bagus ilmu sini, sebaiknya itu semakin takut kepada Allah. Dalam arti sebaiknya itu semakin taat kepada Allah. Sebaiknya itu semakin baik dari sebelumnya. Ini ilmu terbaik kepada ulama. Maka kepada menuntut ilmu sini intinya dia ingin memperbaiki dengan akhirnya baru memperbaiki diri. Masalah dengan lain sini hak bersihkan Allah yang ada petunjuk. Si penting kita sudah perbaiki diri itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang perayaan hikmah-hikmah dengan perayaan Maulid itu untuk temaras diri, terutama uswah dengan Rasulullah SAW, contoh perilaku Rasulullah SAW, terus mengikuti sunnah-sunnah, baik sunnah qauliyahna, sunnah fi'liyahna maupun takririyah. Atau mereka bahasa pengajian yang lain dalam sifat sidik mesin, mengikuti akwalnya, afalnya, kata sukut semua masuk takrir. Diamnya Rasulullah SAW ini tanda setuju atas suatu perkara. Yang pernah hukumnya seperti ulama fikih sini hukumnya sunnah biasa. Sunnah biasa misalnya sholat sunnah qobliyah maghrib. Ini takriyah Nabi sini. Dia dan Nabi gawe lagu sahabat. Dia dalam masjid kata doa si Nabi diam lagi. Apa para ulama diam lagi tanda takrir, tanda setujunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan kepada perbaiki diri ke sini terus selama hidup. Yang pemerintah bahasa sinone akhirnya pada mau umur si barokah. Nah, adapun kebalik tipe umur, tipe hidup ke sini si tetap harus kepada syukurin. Nah, untuk cara kita ketemu tetap bersyukur atas hidup. Sebutnya para ulama cara ke sini dengan cara tidak lupa fitrah ke hidup. Tidak lupa fitrah ke kehidupan sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian bahwa sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala niptaan kita sini sia-sia mereka sudah Allah pendengaran itu kehidupan kita sini dengan suatu tujuan. Tujuan sini negara lain ibadah, pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan tujuan sudah Allah larang kita sini cuma untuk beribadah. Yang kedua, segala perbuatan tersebut yang bernilai ibadah. Dia mesti sembahyang, dia mesti ngaji. Saya contoh Maulid Ribin. Sebagai kita ingat Rasulullah, kita takzim kepada Rasulullah. Sedangkan permulaan li ajli takzim semua memperbanyak membaca selawat. Jadi pergerakan kegiatan ke tokol ke induk ke yang bernilai ibadah, isi selawat. Kan bernilai ibadah. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyra. Saya baca selawat sekali di aku. Maka sudah Allah pun berselawat di Pak 10 kali. Mana-mana pengutar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetokol Allahumma bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketindok pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bernilai ibadah tu. Itulah contoh. Bahkan membaca selawat kan permulaan ajli takdir. Awal-awal cara pemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Selain itu dengan cara taat kita perintah Nabi udah. Nggak cuma dengar kisah-kisah Nabi itu, terbaik ibrah pelajaran kan.
Salah satu cara antasina dengan ittiba kita Rasulullah, mengikuti apa-apa sifat perintah itu sudah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata kaitan pada hidup itu semuanya, pada ibadah. Ya ibadah sini masih perintah yang baginda Nabi, perintah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibadah sini sebagai tebusan hidup kita. Ingat bahwa itu hidup sini benar haknya kepada sudah Allah. Nggak kita merasa itu beri hak kepada ini. Itu cuma nggak ada kewajiban. Kewajiban sih dari hak sudah Allah kita itu. Kira kita mau haknya. Lalu suahal peninggalan dunia sini pun adalah haknya. Yang pertama adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Haqqallahi 'ala ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'. Wa haqqal ibadi 'ala Allah ayyu'azzibuhu wa la yusyriku bihi syai'." Pada bahasanya, hak bersudah Allah menambilnya. Hak bersudah Allah tidak selaku hamba semua yang beribadah selaku hamba semua tidak bersudah Allah. Ini hak nenek kita ikat. Jadi ini hak dari kewajiban. Yang kena ini selama dari dunia sih. Lanjutannya si Nabi tahu hak kalau ibadi Allah. Sedangkan hak hamba itu pada sida Allah semua. Ayo azibuh, ngalau azib. Maka itu sida Allah ini lagi azab. Ini lagi siksa. No, sedangkan perbuatan sih oleh dunia, balasannya oleh akhirat. Yang pada dunia sini darul amal. Dunia sini tahu pada pegawaian, akhirat sini darul jaza. Dia nak pegawaian sana, di akhirat itu balasan lo. No, dunia ini tahu pegawaian, akhirat no tahu balasannya. Akan ini berbalasan kalau di akhirat tergantung perbuatan pegawaian kalau dunia. Yang biasa dengan layak no, bagus kepada talab, bagus hasilnya juga. Mulanya bagus kepada talab, mulanya bagus hasilnya lah. Nah ini kadang-kadang sudah kalau dunia sini itu tenggaran hak bersudah Allah, tenggaran kewajiban berupa ibadah. Nah sedangkan ibadah sini untuk para ulama terbagi dari telur. Ara istilah ibadah mahdoh, ara yang ibadah mahdoh kamilah, ara yang ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah pokok, ibadah si paling utama. Ya sirah sholat. Sedangkan dengan ibadah mahdoh kamilah, ibadah mahdoh si dari penyempurna untuk ibadah mahdoh. Seperti ibadah puasa, zakat, haji, kerja amalan-amalan si sunnah. Karena mahdoh kamilah. Sedangkan dengan ibadah dari mahdoh si menyangkut hubungan antar sesama manusia. Intinya mahdoh si hubungan kerja dari Allah. Menggait mahdoh hubungan bareng sesama manusia. Lagi terutama sudah ibadah mahdoh dulu. Terutama ya sholat, sembahyang si perlu, sembahyang 5 waktu. Dari sholat 5 waktu sini ya amal badannya atau pegawaian awal. Si awal-awal si pertama-tama terperjuang atas itu. Bahkan orang yang hadapan sudah Allah yang berhisab, ya si pertama-tama si tabir hisab, si pertanggungjawaban yang hadapan sudah Allah. Yang pertama adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwal ma faradallahu ala ummati as-salawatul khams, wa awwal ma yus'alu min a'malihim as-salawatul khams." Wa awwal ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khams. Di hadis Imam Ahmad. Berbahasan awwal ma faradallahu ala ummati as-salawatul khams. Si awal-awal, si pertama-tama terperjuang atas umatku sino sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'alu min a'malihim, awwalu ma yurfa'u min a'malihim
as-salawatul khams. Si pertama-tama, si awal-awal, si tak angkat pahalanya, si pertama kali, si tak angkat pahalanya kita ilmuin sino dengan selaku amal sino. Si pertama kali tak angkat pahalanya, pahala sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'alu min a'malihim as-salawatul khams. Si pertama-tama si tak perhitungan oleh hadapan Rasulullah Allah, si pertama kali sholat 5 waktu. Ya sembahyangnya si 5 waktu sini dia doang si awal-awal, si pertama itu wajib atas kita ya, si pertama terangkat pahalanya pahala sholat 5 waktu, si pertama kita hisab kita berhitung oleh hadapan Rasulullah Allah masalah sembahyang 5 waktu. Nah yang boleh karena sini sholat 5 waktu sini nggak bagus-bagus kita pada jaga ya. Yang pada hafizu ala sholawat, pelihara sholat-sholatku, pelihara sembahyang-sembahyang. Secara lafzinya ya sholat 5 waktu, khusus sembahyang 5 waktu. Karena ini si awal-awal. Bahkan ini ada menjadi penentu dengan kelakuan amal. Mulai terima sembahyang ke Rasulullah Allah, terima pahala haji telunggu, terima Rasulullah Allah, pahala puasa telunggu, terima Rasulullah Allah. Lagu ini tertolak, tertunda pahala amal-amal itu lain. Coba awal lagi tertolak pahalanya, tertunda pahala hajinya, tertunda pahala puasa, tertunda pahala zakat. Apalagi terbagi menggalangnya. Tenggawi ini terima ya sudah sebut ijab pasadat syairu amalihi, dia tidak menggalangnya. Apabila menasyada merusak, maka merusak amal-amal sila ini sino. Maka apalagi dengan sebani menggalangnya, yang boleh meninggalkan sholat 5 waktu ataupun salah satu yang sembahyang 5 waktu ini hukumnya berat. Arah yang ijma ulama menang kafir, arah yang dina ijma menang kafir. Si berat hukumnya cara meninggalkan sholat. Si perselisihan si ulama arah menang kufur, arah menang fasik jindik. Ini bagi dengan si meninggalkan sembahyang. Lalu tetap merasa diri ini sembahyang 5 waktu kewajiban kita diri. Tapi cuma tinggalannya yang gawe. Maka dalam hal ini berbeda pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat dia telah kafir. Sebagian ulama bilang dia fasik zindik. Nah, lagu berat fasik zindik. Karena berpendapat bahwa meskipun yang merasa dia wajib kita sembahyang tinggalannya dengan sengaja, sungguh dia telah kafir. Ini pendapat Imam Hambali. Sedangkan Imam Syafi'i tetap kesuatu waktu sino kewajiban atas diri yakin kewajiban kita diri. Cuman dia malas, ya bot, gawe ya. Awal hukum Imam Syafi'i sino hukumnya fasik zindik, fasik bermaksiat kepada Allah, zindik syeda. Apa makna syeda rusak balik? Syeda Islam. Keraguan dengan Islam kan mudarat dengan sembahyang ragu tentang Islam, keraguan Islam teparan dia kafir dia ganggu lagi ragu tentang Islam karena dia sembahyang. Maka apa kata Syafi'i, maka suruh ya taubat. Yang pernah terjadi dialog antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ketika Imam Hambali bertanya si Imam Syafi'i, apa hukum dengan meninggalkan sholat? Jawab Imam Hambali kafir. Bertanya malah Imam Syafi'i, jadi mudah taubat benar pun. Ulah yang baca sahabat Malik, kedua Imam Hambali. Berkata Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat ada kalanya langsung kafir, ada kalanya dia memang kafir dulu, fasik dulu, zindik.
Sini pasal jimbek sini berangkat singone sembahyang waktu semua wajib atas diri. Cuma dia gawe, maka dia telah fasik atau zindik. Maka apa Syafi'i suruh itu taubat. Dia diingatkan untuk taubat, tetap meninggalnya, maka saat ini dia telah kafir. Nanti dia malah langsung kafir, lalu ujung-ujungnya kafir. Sedangkan bagi dia harus meninggalkan sholat 5 waktu, terus merasa dirinya, wah jelas 5 waktu semua wajib atas diri. Dia wajib kepada dirinya, maka saat ini dia telah kafir. Nah, ini hukum beratnya dengan meninggalkan sembahyang. Kita lihat pikiran dengan minum khamar, beli dosa. Dengan berjudi, beli dosa. Dengan bengkel ibu bapaknya, beli dosa. Dengan membunuh, beli dosa. Lalu mengukur beli, jauh lebih beli dosa dengan meninggalkan sholat. Ya mabuk, misalnya menghamar, dosa besar. Ya fasik pelakunya. Lalu dia teman, baru berulangnya dengan Islam. Berjudi, dosa besar. Lalu dia teman, baru berulangnya dengan Islam. Yang pelaku dosa besar. Lalu meninggalkan sholat sembahyang 5 waktu. Ini baru yang dibilang itu dengan Islam. Karena apa? Karena adinda bayanal rajuli wa bayanal kufri tarkus shalah. Karena itu pembedaan ini. Pembedaan antara kehambaan dan kekufuran meninggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara zihara. Di hadis Imam At-Tirmizi. Barang siapa meninggalkan sholat sembahyang dengan cara sengaja, maka dia telah kafir terang-terangan. Nabi itu secara hadis, zahir hadis, kafir ujung. Lagu kufur nasional dia kufur akidah. Si sila Islamnya kufur nikmat. Inna azabil syadid. Siksa nasional sangat pedih. Ya pernah zindik Islamnya sila. Islam dia pada tanpa iman. Iman dia pada tanpa Islam. Berbeda. Tidak kepada iman Islam, Islamnya iman beda. Iman beda, Islamnya beda pun akhirnya alal iman, akhirnya alal Islam. Ya hadis itu. Ketika mereka Jibril datang ajar aku tentang iman. Akhirnya alal Islam, ajar aku tentang Islam, berbeda iman tanpa Islam. Yang boleh iman oleh hati atau Islam oleh awak kelakuan badannya pada bahasa. Dia apa? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Si nampak-nampak. Mun iman sino percaya kepada Allah, percaya hati. Percayakan kepada Allah, hati itu dia kelakuan. Yang berbeda iman dan Islam. Lalu keterkaitan arah iman yang sempurna tanpa Islam, Islam dia narah tanpa iman. Lagu lain-lain pegawaian di iman hati, Islam awak. Ya pola berduanya batin dan zahir sini nikmat dengan bersudah Allah. Mun iman kesudah jarang kufur akidah. Mun Islam kesudah arana kufur nikmat. Lagu berduanya sini zahir batin wajib kesyukurin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah kata Al-Quran. Setelah aku sempurnakan nikmat bagimu, nikmat zahir dan nikmat batin. Si zahir wajib kesyukurin, si batin pun masih wajib untuk kepada syukurin. Lalu insya Allah menurut bapak-bapak yang menggarapkan dan meninggalkan sembahyang deh. Lalu setidaknya ingatan dijajarino. Nanti ingatan satu peringatin deh sembahyang, ngambil sembahyang, sembahyang. Enggak suruhnya dong uras-uras lema dodo subuh-subuh siap-siap sekolah dunia dan perari dodo lema untuk sholat subuh di sini. Enggak kan dodo lema untuk sekolah untuk tujuan dunia dong. Ngarang untuk tujuan akhirat masih utama untuk ibadah.
Lemah tidur, lemah sembahyang subuh. Ini kebiasaan lemah tidur, lemah sekolah gimana? Akhiratnya penggilingan, akhiratnya dulu. Karena orang sedang subuh, orang sedang subuh, insya Allah sekolahnya mirip pada jam itu. Cara bahasan teh bilang beli di anak deh. Lemah-lemah tidur dah jam 10 ini. Akhirnya sekolah aja mah. Tapi dunia arah pikiran dijaga di sini. Arahan itu ke akhirat insya Allah. Karena dunia terbalik dia menilu akhiratmu. Lagu mun akhirat terbalik itu ke dunia nih. Tapi kesakaran teh nih. Coba kita untuk ilmu apa kan Nabi tak tatap Allah rezeki. Dengan saya untuk ilmu sini terjamin rezekinya sudah Allah. Untuk ilmu sudah perlu wajib sudah salat takwa. Minta bertakwa apa kata sudah Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu kita lihat khawatir ya. Kita khawatir insyaallah melalui akhiratnya dari apa-apa di dunia terjaga ya si ilmunya. Utamanya menjaga akhirat ilmu kita. Ini dari apa-apa di dunia selamat insyaallah. Arah jaganya ilmunya. Apa al ilmu imamul amal. Ilmu sebenarnya imamnya, ya otaknya, ya supirnya dengan selakuan pegawai. Kan tidak repot-repot mengingatkan. Jadi insya Allah mudah kita dari dengan tua dan tua meninggal dunia kan insya Allah dari waladin soleh. Sebab dunia tangan anak teman. Jangan lupa itu jangan pernah berhasil. Jadi dengannya jangan mau dinikah. Karena supirnya darah akhirat ilmunya supir. Mengarah ilmu insya Allah. Yang kalau Imam Ali bin Abi Thalib warisan terbaik, harta terbaik adalah ilmu. Ilmu ini harta terbaik. Karena mun ilmu yang jaga itu, mun harta itu yang jaga, ya itu kembali kan. Mun ilmu dia nggak bawa lepas walang, mun harta bawa sengketa ya. Lalu mudah-mudahan kamu bertua nanti akhirat ketemu dunia ini udah bagus sesuai dengan doa saya pujaga teh. Lalu kita kembali ke masalah sembahyang ini. Lalu kita insyaallah mendarat kembali dalam sholat. Lagu mudah-mudahan dan arah itu gerak lalu meninggalan awal waktu sembahyang enggak ada meninggalan darah. Lalu awal waktu sembahyang kan. Karena cara itu hafizu ala sholawat, cara menjaga sembahyang pertama kali mengerjakannya tepat di awal waktu itu. Karena para ulama meninggalkan awal waktu tanpa arah illat, tanpa arah sebab hukumnya haram. Haram hukumnya meskipun baru syah dari sembahyang. Cuma berdosa itu sengaja mengunduran awal waktu sholat. Tanpa arah sebab sengaja tanpa ya mungkin arah ilatnya ya boleh, mungkin karena arah perihal kendala atau arah cuaca kurang bagus atau ada sini panas luar biasa ya zuhur asar itu sunnah nggak sih unduran waktunya nggak lepas dari awal waktunya ini waktu panas karena sesuai sunnah dengan hadis Nabi. Ada selamanya awal waktu sudah afdol. Ketika mana waktu panas mana sini lebih afdolnya mengunduran segede waktu dengan awal waktunya. Terutama waktu zuhur dan asar. Kalau aku maklum cuacanya nih luar biasa panasnya. Lalu alhamdulillah menurut kami lembaga nyata saya pengesekatan hujan kalau nggak ada sebab istisqa. Ya kemudian karena kami khusus lembaga nyata hujan kekeringan kami nggak ada air. Nah ini musim panas banjir air kan. Khusus kami lembaga nyata. Kejelang mana boleh musim hujan susah kita kena pondoknya pada beludung lebih banyak air. Mempelunggu karena mungkin hujan kalau mahmur air nih. Namun kami lembaga nyata mulai hujan kering kami kan. Mulai panas banjir air.
Maka alhamdulillah mulai bagian masalah air bangkat dengan panasnya ya bebas anggur aja. Tapi mulai musim hujan mulai nar ada yang dulu bisa rantak. Hanya air pada bahasa panas lah. Aku mau tanya dia insyaallah. Beli kayak itu nih. Kering ini. Oh ya, setengah-setengah lima mau kering itu kan. Mau jadi mal itu. Nggak gambaran ini. Nah, kalau karena sini ada perhatian sini ibadah. Nah inilah puasa Rasulullah warna sini. Atau ke sholat awal waktu ini amalan terbaik. Apa karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al waktul awal minas sholah ridwanullah, wal waktul akhir ata'ullah. Awal-awal waktu sholat sini waktu ridwanullah. Akhir waktunya waktu ata'ullah. Mulai bahasa ulama fikih awal waktu sini waktu ikhtiar. Mun akhir waktu sini waktu jawas ngasih boleh kanggo tegawe. Lalu antara waktu ridwanullah dan apa Allah tengah-tengah naran rahmatullah. Rahmatullah. Oleh waktu-waktu. Sehingga para ulama mengatakan meskipun kepada gawe Allah ya, lalu arah gawe di awal waktu, arah gawe di akhir waktu. Ya pada gawe kewajiban. Lagu mengenai balasan jauh lebih belik pahala dengan sing gawe di awal waktu daripada di akhir waktu. Karena jauh benar derajat searan ridwanullah keredaan Allah dan apa Allah. Sehingga para sahabat Umar bin Khattab mengatakan fadlul waqtil awal alal akhiri kafadlil akhirati alad dunia. Keutamaan kelebihan awal waktu sini terbandingkan di akhir waktu sini mereka ibarat kelebihan akhirat terbanding si dunia. Kemudian kelebihan akhirat di dunia. Kalau kelebihan fadilah maunya dengan singgawi sembahyang di awal waktu dan dengan singgawi di akhir waktu tanpa arah ilah, tanpa arah sebab ujur. Maka muka khawatir ya dengan gawe di awal secara awal waktu secara rutin yang pernah pada ulama cara terbaik untuk menjaga awal waktu sini dengan cara gawe ya dengan cara berjamaah. Gawe dengan cara berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini masih itu pada wali. Dia nganggapnya dengan si sekap nilai berjamaah berarti nganggap diri wah hebat wayangnya. Berarti ini wah sempurna sholat. Padahal hikmah salah satu hikmah saat berjamaah sini menjaga kekurangan sholat. Akhirnya sempurna. Apalagi mau baca hadis, insya Allah selalu dengan apa hadisnya? Sholatul jamaati afdalu min sholatul fardhi bisab'ina wa isyrina darajatin. Sholat berjamaah sini jauh lebih afdal daripada sholat mesa-mesanya dengan perbandingan 27 derajat. Yang yang gambaran kene teruji diri teh ini menangan akal teh nafsu teh ini sini yang kembali dunia misalnya di nara itu balik sebeci untungnya misalnya mungkin anak mau sejuta untung dulu sini mungkin mungkin anak warna serba misalnya enggak 500 pasti imelnya balik karena lebih untungnya. Lagu masalah akhirat girang teman sebeci-beci daripada sebeli. Mun dunia sebeli mereka. Sanggup meninggalan sebeci, mun akhirat sebeci baliknya, sebeli girang tinggalan. Ini misalnya demenari kesembahyang mesa-mesa daripada berjamaah. Padahal berjamaah ini pertingkat 27 kali lipat. Tapi sekali kita berjamaah baru kepada muka sembahyang mesa-mesa itu likur kali. Ya, semakin sembahyang mesa-mesa dengan semakin berjamaah semakin jauh ketinggalan.
Ini perbandingan baca oleh diri ke masing-masing. Untuk kita secara segi hukum, memang di ijma hukumnya berbeda-beda. Mulai mazhab Hambali, hukum sholat berjamaah terutama bagi bapak-bapak dengan nenek semungkin setengguru. Hukumnya fardhu ain. Mazhab Hambali. Mulai ulama hadis atau ulama al-zahiri, wakil si Abu Daud, hukum sholat berjamaah bagi dengan nenek semungkin. Ini sebagai syarat sah sholat. Mulai kalau mazhab Syafi'i, hukum sholat berjamaah bagi dengan nenek semungkin. Ini hukumnya fardhu kifayah. Berbeda memang hukumnya. Lalu Syafi'i fardhu kifayah bukan berarti harus main-mainan. Fardhu kifayah meninggalkan benar-benar ada ilat. Pada sholat jenazah, fardhu kifayah. Terus merokok, lebalik, sengaja bisa jenazah, kan kifayah. Inilah maksud pemahaman fardhu kifayah. Padahal fardhu kifayah itu atas hukum mustahab, atasnya dengan sunat muakkad. Tetap pun tanpa ilat, meskipun orang gawe sengaja gawe, tetap berdosa itu karena perlu. Perdu karena sengaja meninggalkan, bukan berdosa karena meninggalan, karena sengaja tanpa arah ilat. Beda kan fardhu ain. Fardhu ain wajib atas diri masing-masing pada sembahyang 5 waktu. Berjamaahnya fardhu kifayah. Makanya data ampahangin deh. Karena oleh samping fadilahnya, arah bahasa hadis Nabi kita al-jafa'u kullul jafa' wal kufru wal nifaq. Man yasma'u munadi Allah yunadi bis-shalah fala yujibahu. Karena kena sifat sini loh. Nabi itu kadang sejelek-jelek watak dengan selenge-lenge sifat dengan sifat kekufuran dan kemunafikan. Saya sino man yasma'u munadi Allah yunadi bis-shalah fala yujibahu, dengan dengar panggilan azan dengar halangannya sengaja dengan milih menuhinnya, khawatir yang kena sifat kemunafikan. Beda saja dengan segera lalu ke masjid berjamaah, karena pegat Nabi tak idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Jadi mudah apabila biasa sudah sering sudah girang sudah kita dengan semua biasa dengan masjid, no fashhadu lahu bil iman kata Nabi. Maka saksiannya bahwa dengan sini dengan beriman kata bagaimana? Ini itu tominya saling kan benar dari ternyata sifat kemunafikan. Kebalikan dengan biasa dengan masjid, Nabi dengan fashhadu lahu bil iman. Saksiannya dengan sini dengan beriman. Siapa yang Nabi minta? Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya dengan segirang makmuran ngeramean masjid Allah itu man amana billahi wal yawmil akhir. Ya semua dengan benar-benar beriman tiba yaumil akhir, tiba jalur kiamat, tiba ada sudah Allah kerja hari kiamat. Ini wahlu diri. Kadang-kadang deh. Meskipun Syafi'i kadang-kadang hukum dan sunat muakkadah dalam kitab-kitab fikih beci, lalu kayak sebelian tiba irsyadul ibad, hukumnya jumhur ulama Syafi'i hukum sholat berjamaah bagi dengan mana si mungkin hukumnya fardhu kifayah. Berbeda dengan ibu-ibu kian. Ibu-ibu kian dia terganggu dengan yang masjid, dia terganggu balanya yang masjid dah. Ibu-ibu ini dia terganggu balanya, dia terganggu lekannya. Karena Nabi itu kadang la tamnahu ila Allah masjid Allah. Tidak larang, tidak balak dengan Rasul lalu yang masjid-masjid Allah. Sila anda terus senang ibu-ibu yang lalu sedih kuncinya menuju ibu jaga awal waktu.
Dan bapak-bapak jaga awal waktu sih dengan cara gawe secara berjamaah. Nah, sekedih hendak waktu jamaah sini usahayan lengan balik teleka naik usahayan deh meskipun dia ngomong-ngomong jangan aku kendaraan aku usahayan nggak sih naik karena beda-bedanya langkah naiknya lalu berjamaah selangkah naiknya mau dua kebaikan. Si pertama hapus dengan diri nggak sekian dosa, si kedua terangkat derajat kemuliaan nggak sekian derajat. Aku dengan balik pelungguh sampai masjid satu selangkah, waktu satu dosa tak ampun selesai Allah, satu derajat kemuliaan ketinggian derajat selesai Allah. Apalagi sedang menuntut ilmu, selangkah naiknya terbiang itu pahala sekian, terhapus dengan diri ke sekian dosa, terangkat derajat kemuliaan ke sekian derajat. Untuk langkah naik, kamu udah bau sino leka-leka walangan balian al masjid. Tak mau fadilah sindiman berjamaah. Kalau berjamaah bareng kita, lagu arah lebih mau langkah naik. Yang pernah bilang adalah a'zamanda si ajran fisyalah. Dengan si paling belit pahala dalam sembahyang sino ab'aduhum ilaiha mamsa fa'ab'aduhum ya sino dengan si paling jauh perjalanan ke masjid ia paling belit pahalanya karena berjamaah selalu isi berhenda berjamaah kan mau bareng pada berjamaah pada barang itu nurut imam lalu plus lebihnya mau dah langkah lenteng menuju masjid. Nah, kan bagi sudah sejauh balik sudah semua nggak khawatir manfaatkan jauhnya balik saya langkah perhatian sampai semua kan secara jasmani sehat lenteng kan secara kedokteran seperti iya leka ya perlu penyakit rematik asam urat macam naiknya jarang leka sebenarnya yang menjadi ini penyebab juga yang bergerak apalagi ada di akhirat anggota itu paling sering menyaksikan itu naik ya ketika gaya maksiat pun jauh ya kan naik lalu kalau masih Allah lagi pun jauhnya aku nak ngomong sih kan hukum yang tengah kendaraan dalam masjid karena untuk perhatian oleh hadis ada sebuah hadis Muslim ada sebuah sahabat arahnya sahabat Zaid ya lalu ada masjid ngadu hewan keledai himar keledai tadi tunggangan dalam masjid ketika datang dalam masjid subuh ini sudah bilang masjid tapi dari sini Nabi lembut bahasa Nabi pada bahasa itu wahai Zaid si hitungnya sudah Allah sino langkah nenda ini melangkah kendaraan dah sudah banyak sebuah hukum dengan lari-lari kecil misalnya masjid makruh terus kamu lagi di Honda makruh atau enggak malah lebih becatan malah di Honda daripada lari-lari kecil pada syariah yang masih encong-encongan makruh tak ulama belagu bahwa gara-gara kendaraan buat kembali berjamaah jauh kendaraan masjid kan gara-gara itu penghalang lalu mempunyai dengan segi keuntungan dunia maupun akhirat karena hadirkan dengan a'zamanda si ajran fisyalah dengan si paling belit pahlawan sembahyang nasional ab'aduhum ilaiha mamsya dengan si paling jauh perjalanannya ya boleh riwayat sahih apa Nabi bersabda man nasa ila salatil maktubah fil jamaati fa hiya kahajjatin saya leka-leka lalu menghadiri sholat fardu dalam jamaah maka sekali jamaah nasional pahala haji umrah maksudnya pahalanya sekali umrah kata ulama hadis ini haji beli haji kecil umrah berarti luar biasa sekali berjamaah pahalanya sekali umrah 5 kali berjamaah berarti 5 kali umrah la ilaha illallah aku tidak geger nanti ini kembali di diri terus ya boleh pribadi yang baik hukum sunnah muakkad pendapat sebagian ulama Syafi'i
tiang jumhur ulama Syafi'i karena fardu kifayah hukumnya sholat berjamaah. Dan ada pun dalam jamaah jaga nggak kesempurnaannya. Si pertama terjadi makmum sopno jaga nggak jarang lalu ulama itu mazhab Syafi'i sejauh dari jarak sopno sejengkal sejauh dan itulah sejelek-jelek sop kata Imam Syafi'i. Lagu sah sejauh sejengkal mulai lebih sejengkal putus sop unara kelemudi baru ketamain boleh ketemu lagu mulai masih sejengkal dia nekanggu ketamain sop lalu lihat sejengkal karena putus sop baru ketamain untuk nyambung sop lu hati-hati deh sop ya pun agak rapetan sop sejauh jaraknya sejengkal Tuhan semua ratayang sawu suku papun pak inna taswiyata sop min tamamis sholah. Terus ketawa jadi makmum cara makmum sini si ngiring imam dia nembarengin imam ngiringin imam pergerakan setelah imam Allahu Akbar imam sempurna baru Allahu Akbar turun membuka Allahu Akbar baru Allahu Akbar turun terus dan terakhir bagi si makmum ndak bersop nesa tele mudin sop kecuali yang gerak dengan sholat jangan nih salat masbuk jadi teriak dari imam ya disyarahkan maksudnya dalam jamaah itu telat wah seserkaat dengan misalnya untuk full sop sino telesesa bersop yang mudi untuk hukumnya pada koordinara dengan barang itu nyambung sopnya bisa membatalkan sholat berjamaah karena cerita dari sebuah hadis dengan Wabisah pernah roha rajulan yusalli khalfa saffi wahdah fa'amarahu ayyu'ida sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sebut dengan sini sembahyang bersop nesa-nesanya yang merusak maka kesuruh sebagai Nabi mengulang sholat suruhin mengulangi sembahyang namanya. Maka hadis lain Nabi SAW kita sebut dengan sini sembahyang bersop nesa-nesanya yang merusak doanya si Nabi sampai dengan sini selesai dengan sembahyang. Sudah selesai apa kan Nabi bersabda istaqbil sholataka fala sholata liman faridi khalfis shaf. Ulangin sembahyang anda malik. Karena sembahyang dengan si bersop nesa-nesa yang bersop sini ini sah. Ini hukum si jarang itu memahaminya. Ternyata selama senantiasa sah jamaah kita ini sah. Di dalam jamaah pun ada aturan. Yang sahabat Umar bin Khattab ketika memulai berjamaah dia jadi imam balik ke depan makmumnya dulu. Bagus sang badannya juga bagus susu bagus saya terus sok karena itu sini karena meskipun barang berjamaah belum tentu pada mau tengah. Kadang-kadang arah itu mau 100% pahala berjamaah, kadang-kadang arah itu mau nggak setengah. Kadang-kadang ada tamu ketemu apa-apa. Kadang-kadang bahkan mau terdosa lah. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pentingnya ilmu. Ya dalam jamaah pun masih ada ilmu atau jaga kesempurnaan di dalam jamaah. Masih waktu. Masih 10 menit deh. Nah kita lanjut ke kesempurnaan. Ya sino ibadah mahdoh kamilah. Ibadah sih jadi penyempurna dengan ibadah mahdoh si wajib sih. Karena itu sembahyang fardu itu sembahyang sunnah. Salat sunnah. Jadi salat sunnah atau nawafil sini hikmahnya tersyariatkan sebagai dalam agama kita sini sebagai penyefaat, sebagai penambal penutup atas kekurangan sembahyang fardu. Karena berdasarkan dengan sabda Nabi kan awwalun nas bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Si pertama-tama orang dihisab amal dengan seluruh manusia sini amal salat. Yaqulu rabbana li malaikatihi wa huwa a'lam. Bersudah Allah berfirman kepada malaikat mengatakan sudah Allah sudah Maha mengetahui padahal
Karena sudah Allah berfirman, unzuru fi sholati abdi atamnaha an-naqasah. Coba periksa dulu sholat fardu, sembahyang fardu hambangku sino, apakah cukup atau kurang? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah. Ketika kita periksa si malaikat sino, ternyata cukup, dicatat cukup si malaikat. Wa in kanat batasan minha syai'a, lagu terdapat kurang sedang terdina, arah bolong-bolong, arah tepung-tepung, pelaporan kepada si Allah kurang ya Allah. Sembahyang fardu hambang ke sini. Qala kata si Allah berfirman, unzuru hal li abdi min tatawwu. Oh, mulai-mulai tulah malik periksa coba. Sanara amalan sholat sunnah. Apabila kita periksa si malaikat sini arah amalan sholat sunnah enggak? Qala sudah Allah berfirman, atimmu li abdi faridatahu min tatawwuhi. Oh, mulai-mulai cukupan kekurangan sembahyang fardu hambangku sino yaitu amalan sholat sunnah. Sunnatu hadzal a'mali ala zalik. Kemudian mana era cara desida Allah berhitung dengan selakuan amal. Sembahyang dulu, si fardu baru si sunat. Puasa Ramadan baru puasa sunat. Lalu terus si fardu dulu, ampuh si sunat. Inilah hikmahnya kesyariatan sembahyang sunat. Angka si fardu bagus menjaga ya, si sunat enggak kepada lalai ya. Nah, sebagai keuntungan. Nah, adapun sholat sunat sini secara garis besar terbagi dari dua. Arah-arah sholat sunat mutlak, arah ya sholat sunat muqayyad. Mun sholat sunat mutlak, sholat sunat sikuah ketentuan waktunya, ketentuan batas jumlah rakaat. Sholat sunat ini ketentuan waktu, dan ini ulah menentuan jumlah batas rakaat. Sedangkan sholat sunat muqayyad, sholat sunat jiwah ketentuan waktunya, ketentuan jumlah rakaatnya. Terus sholat sunat muqayyad ini terbagi dari dua. Arahnya si ngiringin sembahyang fardu, arahnya si ngiringin sholat fardu. Si ngiringin sembahyang fardu ada sholat sunat rawatib. Yang kita fardu sembahyang fardu ya. Sudah ngiringin sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Ini keluar dengan rawatib. Nah, misalnya sholat rawatib yang si terdekat kan sholat fardu. 3 rakaat loh, nah. 3 rakaat ya sholat sunat rawatib. 2 likur rakaat. 2 likur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Ini adalah sunat rawatib. Si terbagi hukumnya dari 2, arah yang muakkad, arah yang ghairu muakkad. Itulah mazhab Syafi'i, si muakkad arah 10, ghairu muakkad 12. Mulai mazhab Hambali, si muakkad sini 12, si ghairu muakkad sini 10. Terbalik ini. Betul bedanya qabliyah zuhur. Mulai itulah mazhab Syafi'i, si muakkad 2 rakaat sebelum zuhur. Mulai mazhab Hambali si muakkad 4 rakaat sebelum zuhur. Mulai Hambali 4 rakaat sebelum zuhur si muakkad. Mulai Syafi'i 2 rakaat sebelum zuhur ini si muakkad. Tambahannya 2 rakaat dari 4 rakaat, tambahannya si ghairu muakkadah. Yang punya Syafi'i 10 nih. Nah, adapun ya sejumlah rakaat ini mulai Jumat 3 rakaat gak ada tarawih, tetap dia 20 rakaat jumlahnya. Yang sekedar penjelasan si terakhir, terutama masalah sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah, ini sih dari problem permasalahan zaman penting. Karena harap dengan uang sholat sunnah qobliyah Jumat. Seolah-olah ini ijma pendapat ini. Oh, jelasan ini ke dalam kitab Syarah Al-Muhazzab.
mengenai hukum qobliyah sunat sholat Jumat sini terbagi yang imam si 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali imbang. Dua imam yang dianjurkan, dua imam yang tidak dianjurkan. Imam Hanafi kata Imam Syafi'i yang disunnahkan atau dianjurkan sholat sunnah qobliyah Jumat. Dan Imam Maliki kata Imam Hambali tidak dianjurkan qobliyah. Jelas sebenarnya. Imam sempat Imam Malik. Lepas para ulama kita dengan sisi dalil. Memang dalil biasa sebutnya setelah Jumat biasanya. Karena hadis dengan sahabat Abu Hurairah, hadis dari Bukhari Muslim. Apa namanya? Iza shalla ahadakumul jum'ata falyusalli arba'a rakaat. Apa namanya? Qabla arba'a wa ba'daha arba'a. Apa pada bahasanya? Iza shalla ahadakumul jum'ata. Apabila Rasulullah SAW dari sholat Jumat, fasalli sholatlah arba'a ba'daha. Sholatlah 4 rakaat setelahnya. Menurutnya juga ijma ini. Karena hadis Bukhari Muslim. Sembahyang 4 rakaat paling sempurna. 4 rakaat sholat sunnah setelah sholat Jumat. Namun qobliyah sini bagi ulama itu mazhab Syafi'i dan Hanafi apa yang dianjurkan berdasarkan 2 hadis. Si pertama dalil umum. Ini hadis dengan sahabat Abdullah bin Zubair, hadis sahih dengan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban langsung. Apa yang Nabi bersabda, "Ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadayha rak'atan." Pada bahasa semua atau selaku sholat fardu pasti terikutin si 2 rakaat sebelumnya. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah. Selaku sembahyang fardu pasti arah sholat sunnah qobliyahnya. Kamu perhatian sembahyang subuh arah qobliyah. Zuhur, asar, maghrib, isya arah qobliyah. Kecuali ba'diyah, subuh menara, asar menara haram. Lalu mengqobliyah selaku qobliyah. Tanpa terkecuali umum hadis ini. Jadi termasuk sholat Jumat arah qobliyah Jumat. Muntabib hadis secara umum. Dan hadis secara khusus. Ini akhirnya salah makna bahkan dengan anjuran. Ini adalah hadisnya. Misalnya hadis dengan sahabat Abu Hurairah. Hadis dengan Sunan Ibnu Majah. Hadis yang ke-1104 ke Sunan Ibnu Majah. Yang masyhur dengan anjuran ini dengan hadis. Apa nama Abu Hurairah mengatakan, Ja'a Sulaykun al-Ghatafari wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Pada bahasa Abu Hurairah bercerita bahwa sahabat dengan Badui ini sahabat Sulaik al-Ghatafani. Sahabat Sulaik sudah datang ke masjid. Nah, datang ke masjid dan ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sedangkan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya saatnya khutbah, ketika khutbah atas mimbar. Ketika Nabi khutbah, sahabat Sulaik datang ke masjid. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ketuaan kita Sulaik itu. Apa Nabi bersabda, "Asallaita rak'ataini qabla an taji'a." Ingat bahasa ini. Jangan an tajlis Nabi, an taji'a. Asal kata ja'a. Pada bahasa hai Sulaik, waktu sudah sembahyang 2 rakaat, si demam datang ke te. Jadi Nabi telah sebelum antajelis, sebelum kita duduk, sebelum datang ke te di masjid. Si demam datang kepada Nabi. Yaitu maknanya si dengan
tahiyatul masjid kemarin itu. Tahiyatul masjid itu dia teman tokol sembahyang dulu kan. Tapi Nabi ya wah sudah sembahyang 2 rakaat sudah teman datang ketik tapi sembahyang balik kena Nabi. Apa jawabannya soleh qala la dengan mana Rasulullah. Qala maka Rasul bersabda fasalli raka'ataini wa tajawwaz bihima. Ngomong-ngomong salat 2 rakaat lalu percepat dia kata. Ini sebelum duduk dia tahiyatul masjid kemarin. Mana antaji'ah serta taji'ah datang. Kecuali antajlis jalasa pokok. Ini antaji'ah sehingga teman datang di pak masjid. Tapi kebiasaan nih para sahabat sebelum tahiyatul masjid sholat dulu balik 2 rakaat. Nggak boleh terjadi ikhtilaf maka qobliyah zuhur 4 atau 2. Muntah baik hadis sekali dengan Aisyah cerita bahwa Nabi sebelum tahiyatul masjid sembahyang 2 rakaat balik. Sekali hadis. Muntah baik hadis dengan sahabat Huzaifah al-Yamani Nabi di masjid sebelum mulai sholat zuhur jadi imam sholat 2 rakaat dulu di masjid. Nah, kena mengambil sekali hadis berarti 2 rakaat. Muntah kedua hadis, kedua nah hadis semua berarti 4 rakaat, 2 rakaat dulu balik si Nabi, 2 rakaat di dalam masjid. Nah ini. Nah ini alasannya ulama. Dengan hadis ini berarti dianjurkan sholat sunnah qobliyah Jumat. Sehingga kejelasan si Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ini kitab Syarah Al-Muhazzab. Kitab Syarah Al-Muhazzab apa namanya? Farqun fi sunnatil jum'ati ba'daha wa qablaha. Ya tentang dipersunnahkan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Jumat. Tusannu qablaha wa ba'daha sholatun. Disunnahkan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Jumat. Wa aqalluha sekurang-kurangnya kata Imam An-Nawawi raka'atani qablaha wa raka'atani ba'daha. Sekurang-kurangnya 2 rakaat sebelum Jumat, 2 rakaat setelah Jumat. Wal akmalu dan paling sempurna nasino arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. 4 rakaat sebelum Jumat, 4 rakaat setelah Jumat paling afdol. Adapun sebagai anjuran ini untuk hadis dengan Imam Bukhari kata jamaah menyatakan bahwa pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam azan Jumat sini pelakuan ketika khatib wahli atas mimbar, imam wahli mimbar. Maksudnya sekali azan. Ini oleh masa Rasulullah sekali dengan azan Jumat, oleh masa Abu Bakar sekali azan Jumat, oleh masa Umar bin Khattab sekali azan Jumat. Lalu ketika yang masa Utsman bin Affan 2 kali azan Jumat. Alasannya apa? Karena kaum muslimin semakin banyak. Dalam hadis ini apa kata Ibnu Qayyim? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cubul dengan balina langsung kayak pipa atas mimbar. Terus langsung Bilal azan. Selesai Bilal azan langsung Nabi mulai khutbah tanpa arah misah. Terus apa kata Ibnu Qayyim? Dari pirana sembahyang Nabi kaca pada jemaah. Nah ini kalau dalil sih menganjuran. Yang para ulama dengan 2 perbandingan pendapat sini, si paling jelas hadisnya sini yang menganjurkan sholat sunnah qobliyah Jumat. Karena hadisnya jelas. Sedangkan Ibnu Qayyim menduga-duga Ibnu Qayyim ini Nabi memang suruh kita balik langsung khatib, langsung Bilal azan, setelah azan langsung Nabi mulia khutbah. Jadi pirang Nabi sholat sunnah kan? Lalu lupa Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwa sholat sunnah sini lebih afdol tegawai lebih kadang-kadang. Karena kebiasaan ke Siti Aisyah sehingga Nabi teh ada masjid sholat di 2 rakaat di balik dulu. Yang berbeda Nabi bersabda sholatul mar'i fi baitihi sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masajidi hadza. Sembahyang dengan balik di sini jauh lebih afdal daripada masjid khusus kata Nabi.
illal maktubah, kecuali sholat fardu. Maka mengikuti sholat fardu, sholat sunnah. Ya pilih hadis lain, ij'alu min sholatikum wa la tattahizuha kuburo. Gawe sebagian sembahyang di sini dalam balin dah. Nggak cuma pihak balinnya kok tinduk doang. Sholatul rajuli fi baitihi tatawwu'an nurun faman syaa'a nawwara baitah, kana nabi. Sembahyang dengan nama berupa sembahyang sunat di balin sini, ini merupakan cahaya. Sing yang kita balin bercahaya, maka gawe sebagian sholat sunnah nasino li dalam balik. Ini untuk bapak-bapak. Nah, benar nih. Oleh karena sini jelas perbandingannya kita soal-soal amaliyah bahwa seperti guru kita sholat sunnah qobliyah Jumat terus waktu istiqomah ini anu jelas dalilnya dengan para ulama maupun dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sini menggawe kan sunat dek nomor 2 ya dan lebut perselisihan terlalu besar deh kalau waktu ini lebih 5 menit sampai kurang lebih dari yang mohon maaf. Hadisnya ke sholat subuh 6 rakaat sunat subuh 6 rakaat sebelum subuh 2 rakaat hadis Bukhari ini biasa sebut sunat fajar. Nah adapun sementara menunggu imam ya boleh doang tenggawe sunat mutlak kan. Nah, mungkin karena enggak sunat mutlak atau menggawe sunat lain lagu merawat sholat sunat rawatib atau sunat singgiringnya sembahyang fardu sino ya 2 rakaat deh 2 rakaat sebelum subuh melebihnya dia rawatib bukan rawatib. Nah, tergantung itu sebelum gawe rawatib gawe tahiyatul masjid terus ringan kan atau gawe sunat lain terus rawatib itu aku beli waktu lebih dengan 2 rakaat dia sholat sunat rawatib. Ingat kan luwihnya 22 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Enggak 22. Yang muqayyad akan tuangnya. Sebanyak-banyaknya 22 rakaat. Sekurang-kurangnya terserah rawatib dia tegawe kan. Mungkin cuman surat qobliyah subuh atau kali tetap rawatib 2 rakaat sekurang-kurang. Lalu sisa katakan 12 atau 10 rakaat. Kemudian pernah muakkad dari muakkad karena si muakkad sini dia nuah gawe si Nabi terus dia nuah ninggalang si Nabi. Termasuk sunat fajar atau qobliyah subuh. Dia nuah ninggalang si Nabi. Pertekan hukumnya muakkad. Muslim sini gawe muakkad kadang-kadang gawe si Nabi, kadang-kadang tinggalangnya, kadang-kadang semua perbuatan sahabat si dari takdir Nabi. Nah, adapun lebih 2 rakaat dia rawatib lebih. Si rawatib cuma 2 rakaat menurut hadis dari riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Rawatib lebihnya biar sholat mutlak. Sunat sembahyang sunat azan buat sunat sembahyang sunat azan. Istilahnya jangan sunat ya bisa ya sunat mutlak. Ada mana sunat wudu itu masih sunat mutlak sebenarnya. Sunat wudu ini kan amalan sahabat Bilal bin Rabah. Setiap negara wudu pastiannya sembahyang 2 rakaat. Jarak wudu 2 rakaat, waktu yang wudu sembahyang 2 rakaat. Nah, dia sudah wudu tene tema di masjid, setelah sunat tahiyatul masjid, setelah sunat wudu dulu atau tahiyatul masjid kan rawatib kan dan masalah. Benar ketentuan dengan niatmu deh. Ketentuan jelas ya nih untuk wudu, nih untuk tahiyatul masjid. Karena kalau langsung dari rawatib hilang tahiyatul masjid. Yang beda ini karena berapa satu rawatib. Yang pesutu si ringan dulu gawe, ringan, meratan. Untuk langsung dari si berat, tema ya nih. Setiap mau terlalu banyak yang rawatib. Mau tergawe ya 2, tahiyatul masjid juga empor rawatib kan 2 kali temu. Aku tergantung dengan waktu malah nih keadaan imam.
tergantung pada hal yang niat. Nah intinya qobliyah subuh arah 2 rakaat. Lebihnya sinon dia termasuk sholat sunat rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Suatu waktu mau kita beribadah kepada sudah Allah seolah-olah itu kita ya. Mun kita bau yakin bahwa sudah Allah kita. Nah kata-kata sudah Allah kita itu ngawasnya muraqabah. Yang takwa. Kemerasa kita tetap awasin sudah Allah. Takwa. Kuna ittaqillah aisyuma kunta. Yang mundur tahu kita ya. Yakinan seolah-olah Allah yakin bahwa Allah kita itu. Ya kena dalil ihsan. Melihat enggak salah setengah deh. Melihat misalnya bidang bertasawuf, melihat merasakan. Enggak kita makhluk. Di alam terjisim merasakan. Ini bedanya. Pada Allah enggak deh. Baik. Dia Allah sih hadirnya hati teh. Lalu kehadiran hati teh kepada Allah. Bedanya. Enggak salah makna deh. Maksudnya Allah teh karena hati teh hadir kepada Allah. Menghadirkan hati kepada Allah. Nah, adapun sini mengingat mereka tawasin muraqabah. Pekakak syariat. Mereka tetap tergita tawasin sini Allah subhanahu wa ta'ala. Kan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, lembe itu kita berada pasti ke barang nenek. Tetap dia melihat kita, mengawasi kita. Ini tekad. Lalu melihat kata-kata melihat sini merasakan kehadiran Tuhan. Dengan cara kehadiran hati kita kepada Tuhan. Kak hidupang ya biasanya hati no nyebut Allah no akhirnya bermanfaat meskipun ada anak yang zikir akhirnya bermanfaat ini bermanfaatnya mengalihkan perhatiannya tipe selain Allah akhirnya tetap ingat nenek perhatian biasanya hati no nyebut asma Allah terbantu ya Atino arhangnya sampingannya dengan pengarahan tipe selain Allah tipe makhluk. Karena maaf deh, karena yang pun terlalu susah, karena terlalu tema makhluk tipe atin, tapi susah. Berkurangnya nih ada kurang susah. Kalau darah kita susah kurang. Kalau kurangnya susah. Karena mau susah halu, insya Allah dia terjun berkhusyuk, jadi ibadah sembahyang dia terjun berkhusyuk, mustahil terkhusyuk. Ya pengkat goreng biasa yang pegangnya cantik berangkatnya dan tahu deh musuh sembahyang sedangkan hatinya gue numpuk si bungia doang artinya mustahil terus apa lu kurangin insya Allah ketergantungan hati kan mudah dengan dia dunia untuk awak akhiratnya untuk hati dan deh berbeda dapat nih kurang lebih ya. Istana syariat kita, kenapa istana di bidang unas, istana syariat kita, istana hadis, ada istana di bidang. Ya, seperti ini. Istana, maksudnya yang pada nyebut jalan hampir kepada Allah sino syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Penang syariat perkataan awak. Yang pernah sebut lidah dasina istana karena mulai setengah segian ini tuh kuncinya lisan mulai bagus sini bagus imannya bagus telinganya yang pernah terbangun hanya tertahan masih iman yang pernah uhzul lisanaka illa min khair tahan ucapan sini kecuali ucapan si bagus lisan fazalika tadlibu syaitan menurut cara penyegah godaan syaitan tahan yang pernah sebut istananya karena segi ucapan ini dengan lisan terbantu si iman lain yang punya syariat sino awak tarekat sino pegawai hati
tarekat sino kalau nyawa hakikat sino nyawa makrifat sino rahasia deh istilah tempat nah ya puncak nah pernah hati pernah tarekat istilah hati pegawaian hati syariat pegawaian itu berzikir la ilaha illallah Allah sino hati kan huna sino nyawa sino ada harus lah deh kami coba ismu lah ismu zat yang pernah nanti isbat aja ismu zat isan terkenal la ilaha illallah atinta nyebut asma'na Allah deh wallahu a'lam bissawab kawah lebih waktu nanti dan kurang 10 menit atau lebih 4 menit nah yang mohon maaf nih lebih kurang nah karena wah beli waktu sini bahasa PT muzakarah malam ini yang mudah-mudahan harap manfaat untuk selalu kepada kesempatan pada akhirin seperti biasa dulu sila pada sekali dengan ikhlas kepada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah pipa selaku guru kita sudah mengajar kita mudah-mudahan jadi ingat kepada pipa selaku guru kita sila lahumul Fatihah. Ya si keduanya pipa tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat terutama si wah meninggal dunia wabil khususnya si arah le bubuk bisa bikin sila pada sekali dengan ikhlas barang-barang kepada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah mudah-mudahan dengan berkat kiriman pahala bacaan Al-Fatihah tersampaian pahala sudah Allah mudah-mudahan sino jari maghfirah sekaligus menambah nikmat di alam kubur masing-masing sila lahumul Fatihah. Ya si terakhirnya tipa diri kita masing-masing tipa ibu bapak ta sama tolong jarin ta kaum muslimin muslimat al ahya minhum wal amwat al fatihah. Ya lebih kurang nanti yang mohon maaf akhirul kalam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mannan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.